Hey Joan. Hey Fauzi, so nice to see you finally. I'm Fauzi Satyaputra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Ivi Batuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya ucapkan selamat datang di Transformation Stage. Hari ini kita akan mengikuti satu diskusi yang sangat menarik. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin muda di tanah air. Karena memang di kelas ini kita akan segera mengikuti sebuah pembahasan atau diskusi mengenai When Wisdom Met Youth. Tetapi tentunya sebelum memulai rangkaian acara hari ini, saya mohon kiranya untuk Bapak Ibu yang masih bisa mengisi kursi-kursi yang ada di depan, karena saya lihat masih ada yang kosong, ada yang bolong-bolong. Boleh enggak saya mohon kiranya tolong dulu diisi di depan ya, supaya rasanya ya, supaya lebih menyenangkan ya melihat bahwa tidak ada kursi-kursi kosong. Karena ternyata di belakang juga masih ada yang cari-cari kursi. Jadi lebih baik bisa kita isi dulu yang di depan yang masih bolong-bolong. Ya, Ibu silahkan, saya lihat ada di sebelah kiri dan terutama di sebelah kanan itu juga masih sangat kosong. Monggo, mari silahkan. Ruangan ini memang begitu besar ya Bapak Ibu, jadi kita perlu saling berdekatan, menghangatkan diri ya. Terutama karena diskusi yang akan kita lakukan ini sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini. Juga berkaitan dengan tema yang dipilih untuk Wealth Wisdom 2023, yaitu Harmonious Wealth Journey. Bapak Ibu, jadi seperti yang kita ketahui tidak lama lagi kami akan menghadirkan pemimpin-pemimpin muda. Jadi memang kita lihat sekarang ini entah mengapa banyak sekali memang semakin muda sudah semakin berada pada posisi yang penting, bahkan juga pada skala yang sangat besar, memimpin negara dan lain sebagainya. Jadi itulah yang akan kita lakukan tidak lama lagi, yaitu mengenai When Wisdom Met Youth. Tapi sebelumnya perkenankanlah saya di sini menyapa dan mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagara 10, Pengageng Praja Mangkunegaran. Juga selamat datang kepada Board of Commissioners Permata Bank. Tidak ketinggalan di sini yang kami hormati Ibu Meliza Rusli, Direktur Utama Permata Bank beserta jajaran direksi dan chiefs. Yang kami hormati seluruh nasabah Permata Bank. Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang rupanya dari tadi pagi saya hadir di sini pulang siaran, antriannya sudah cukup luar biasa. Berarti antusiasme untuk mengikuti Wealth Wisdom 2023 Harmonious Wealth Journey sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk semangat kita semua di tempat ini. Wealth Wisdom Bapak Ibu sudah dilakukan 9 kali. Selama 9 tahun ini sebetulnya Wealth Wisdom 2023 bertujuan untuk memberikan literasi atau edukasi keuangan ya kepada tidak hanya nasabah tetapi juga publik. Ini adalah komitmen besar dan nyata yang diberikan oleh Permata Bank. Tapi tentunya dari tahun ke tahun seiring dengan bagaimana mengedukasi mengenai keuangan atau finansial, rasa-rasanya banyak hal yang ternyata bisa dilihat dan juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan tidak hanya kita sebagai nasabah tetapi juga sebagai masyarakat Indonesia. Apakah gerangan itu?
yaitu bagaimana kita bisa mencapai kekayaan yang holistik. Karena memang disinilah Wealth Wisdom berperan, bagaimana kita semua menyadari bahwa kekayaan itu harus dicapai secara holistik, bahwa tidak hanya kekayaan secara finansial maupun juga non-finansial juga sebaiknya kita capai. Ya Bapak Ibu, kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang sejahtera secara finansial tetapi mungkin tidak sejahtera secara hati. Ya, bagaimana mungkin rasanya hidup mungkin bisa beli ini itu atau mungkin bisa punya tabungan banyak tetapi tidak tenang atau bahkan tidak punya waktu bersama dengan keluarga, tidak dekat dengan orang-orang tersayang, rasanya juga itu bukan kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga kekayaan yang holistik ini menjadi dasar bagi kami kemudian mengadakan Wealth Wisdom 2023 dengan tema Harmonious Wealth Journey. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya tidak akan berpanjang kata lagi untuk memulai rangkaian acara hari ini. Langsung saja kita sambut bersama Ibu Meliza Rusli selaku Direktur Utama Permata Bank untuk dapat hadir di atas panggung menyambut kita semua di tempat ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyambut Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-10. Selamat pagi Mas Gusti. Dan juga para nasabah setia yang telah hadir bersama kami semua di acara Wealth Wisdom 2023. Wealth Wisdom sudah menginjak tahun ke-9 tahun ini, dan ini adalah bentuk konsistensi kami untuk memberikan apresiasi atas kesetiaan dan juga kepercayaan Anda nasabah Permata Bank. Dan acara ini yang kami gunakan untuk memperkuat perspektif terhadap 6 pilar daripada Wealth Wisdom, yaitu yang pertama purpose, health, frugality, relationship, giving, dan moments. Dan tahun ini Wealth Wisdom akan mengangkat tema Harmonious Wealth Journey yang akan membahas bagaimana cara kita menyeimbangkan berbagai aspek pribadi dan juga sosial di tengah maraknya berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita, mulai dari teknologi, ekonomi, serta politik, di mana ini semua adalah perjalanan transformatif menuju kekayaan yang holistik, baik secara finansial maupun non-finansial. Dan sebagai komitmen kami kepada semua nasabah, Permata Bank dengan dukungan dari Bangkok Bank sebagai pemegang saham pengendali, kami akan terus berupaya memberikan inovatif dari sisi produk dan layanan, serta ke semua segmen dan juga semua generasi dengan semangat kebersamaan sebagai one family, one team. Dan untuk ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua mitra dan sponsor atas kontribusi yang telah diberikan pada acara Wealth Wisdom 2023 ini, dan juga kepada Permata Bankers yang telah menyiapkan acara ini sebagai semakin menarik dan juga inspiratif bagi semua nasabah Permata Bank. Untuk itu, terima kasih dan selamat menikmati Wealth Wisdom 2023. Terima kasih banyak Ibu. Ya, semakin ramai ruangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kebanyakan orang beranggapan bahwa usia itu menggambarkan kematangan yang katanya itu kaya akan pengalaman.
ya. Jadi kita bisa lihat lah kalau di Amerika ya Bapak Ibu, kita lihat pemimpin-pemimpinnya sebetulnya memang beragam sih. Waktu saya ingat itu waktu Bapak Barack Obama menjadi presiden Amerika itu, beliau belum sampai 50 tahun. Ya itu bisa dikatakan masih terhitung muda juga ya. Tetapi yang jelas sekarang Joe Biden sudah 70-an ya, mau 80 gitu. Jadi memang beragam, waktu Donald Trump juga ya. Tetapi yang menarik di sini adalah memang katanya jadi pemimpin itu baiknya di usia yang sudah matang. Ada istilah kalau di Indonesia, makin berbanyak tuh usianya ya, makin bijak bestari. Katanya seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi ya memang ada fakta banyak sekali. Kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin itu biasanya di usia 50 sampai dengan 60 tahun gitu kan usianya. Tapi ya dilihat lagi kanan kiri dan di berita-berita, banyak sekali pemimpin-pemimpin baru di usia muda. Ya, yang kemarin ini diangkat jadi Menteri Olahraga kita Bapak Ibu ya, muda sekali. Lalu ada juga sejumlah kepala daerah dan juga CEO perusahaan yang usianya bahkan ya sama seperti Pak Menpora ya, di bawah 35 tahun. Begitu ya. Dan ada juga yang tadi sudah dipanggil dan sudah disapa oleh Ibu Melisa ya. Ada anak muda nih, kalau saya biasanya kalau siaran bilangnya anak muda ya, ada anak muda yang sudah memimpin sebuah kerajaan yang berusia lebih dari 250 tahun, di usianya 24 tahun. Nah itu mungkin yang menarik, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya, apakah memang kepingin jadi pemimpin, itu kan ya salah satunya. Atau mungkin memang sudah ada gambaran sebelumnya, sudah dicita-citakan sebelumnya oleh keluarga dan lain sebagainya. Ini banyak sekali pertanyaan yang sudah saya simpan di sini. Tetapi saya ingatkan dulu Bapak Ibu supaya saya tidak lupa bahwa sebentar lagi saya akan tayangkan di giant screen ini QR code ya. Jadi ada QR code yang bisa nanti Bapak Ibu scan. Ini mungkin silahkan juga mungkin buat yang senior-senior Bapak Ibu, QR code di sini nih. Untuk nanti bisanya nih, kita memang banyak sekali mengenai teknologi yang dikedepankan oleh Permata Bank. Nah, Harmonious Wealth Journey ini adalah bagaimana kita coba ngikutin ya. Coba ngikutin seperti apa ya teknologi yang berkembang. Nah salah satunya adalah sebentar lagi nanti kami tampilkan QR code di mana nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan e-certificate. Yes, ini dia e-certificate untuk setelah kelas ini berakhir. Ya, Anda bisa mendapatkan e-certificate tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja karena rupanya tadi saya sudah dibilang jangan terlalu lama-lama Mbak Ivi, sebab ini tamunya udah banyak banget ya. Dan mereka semua sudah mengerti, rata-rata sudah mengerti ini tentang apa. Jadi saya akan satu persatu bacakan dulu profil dari para pembicara kita pagi ini. Yang pertama adalah Dr. Emil Elestianto Dardak MSc, Wakil Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 2019. Dan sebelumnya beliau merupakan Bupati Trenggalek periode 2015 sampai 2019. Mas Emil Dardak menyelesaikan pendidikan S3 di Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, in Economy, dan setelah lulus S3, Mas Emil sempat berkarir juga di Bank Dunia dan beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Lalu narasumber kita berikutnya adalah Pengageng Praja Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro 10. Gusti Pangeran Harya Bre Cakra Hutomo Wira Sujiwo dinobatkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro 10 pada 12 Maret
tahun lalu. Beliau meneruskan kepemimpinan ayahnya, KGPAA Mangkunagara 9 yang wafat pada tanggal 13 Agustus 2021. Dan terkenal menjadi penerus kerajaan Mangkunegaran di usia yang sangat muda. Ini yang menjadi pembicaraan dan pembahasan kita semua, yaitu saat diminta untuk meneruskan berusia 24 tahun. Jadi kalau begitu Kanjeng Gusti sekarang 25 ya? Sudah? Oh sudah 26, oh udah nambah ya, sudah 26 ya, oke. Berarti sudah lebih dari 1/4 abad. Nah ngomongnya gitu karena kalau udah abad-abatan enak gitu ya Pak ya. Kayaknya sama gitu kalau udah ada abad-abadnya. Oke. Lalu kemudian juga yang sebentar lagi akan bergabung dengan kita juga di atas panggung ini adalah Ibu Meliza Rusli yang menjabat sebagai Direktur Utama Permata Bank sejak Mei 2022. Beliau memiliki latar belakang teknik dan ekonomi serta pengalaman yang luas di bidang finansial, digital strategy dan investasi, serta juga beliau pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan terbesar di Indonesia. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk Mas Emil Dardak, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagara 10 dan Ibu Meliza Rusli. Waktu itu tahun lalu ya Anda dinobatkan sebagai raja ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Ini memang terdengar pertanyaannya klise tapi ingin tahu ya gimana perasaannya saat itu Kanjeng Gusti. Terima kasih. Tentunya pertama-tama saya mau menyapa teman-teman dahulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan tentunya terima kasih juga kepada Permata atas undangannya. Semoga sedikit sharing diskusi pagi hari ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang belum pernah atau belum mendengar Mangkunegaran sebelumnya ya, karena ini mungkin sesuatu yang juga baru terutama di Jakarta. Kami merupakan salah satu kerajaan Jawa yang berdomisili di kota Solo. Jadi usia 266 tahun, saya sendiri sekarang berusia 26 tahun sebagai pemimpin ke-10-nya, Mangkunegara ke-10. Jadi usianya sudah cukup panjang tapi hari ini kami tetap hidup dan berkembang sebagaimana anak muda pada umumnya gitu. Tapi bagaimana perasaannya perasaannya waktu itu sebetulnya campur aduk ya tentunya ya. Tentu ada sedikit deg-degannya. Nah, saya waktu itu masih usianya 24 tahun, sesuatu yang besar, sesuatu yang tanggung jawabnya yang luar biasa gitu ya. Tapi tentunya dengan segala pengalaman, dengan segala keyakinan, saya jalankan karena saya percaya satu hal gitu. Bahwa hari ini sebagai suatu kerajaan Mangkunegaran harus terus hidup. Mangkunegaran ini harus terus berkembang dan paling penting lagi mempunyai dampak yang besar untuk masyarakat dan kita punya kesempatan itu dan kita lakukan itu. Kanjeng Gusti, saya umur 24 itu masih nongkrong-nongkrong di minimarket Mas, gitu. Dan rasa-rasanya banyak teman-teman saya juga masih kongko-kongko di minimarket gitu kan ya. Ya karena di situ ada meja, ada bisa beli minuman murah, nongkrongnya bisa lama gitu. Nah pertanyaannya adalah iya kan jadi hemat tapi bisa menikmati hidup gitu loh, istilahnya seperti itu. Jadi kalau bicara soal memimpin Pura Mangkunegaran ini kan bukan sesuatu yang wah ini sangat besar sekali. Kita semua bahkan saya juga dari kecil belajar sejarahnya. Nah
apakah memang Kanjeng Gusti sudah dipersiapkan dari kecil itu sudah banyak sekali pelatihan atau ya kalau mengikuti acara-acara sudah barang tentu. Tapi sejauh mana persiapan itu dilakukan dari sejak kapan? Jadi ya kalau kita bicara persiapan sebetulnya kan hal-hal seperti ini kan sudah di luar kendali ya. Di luar pilihan maupun di luar pengetahuan gitu. Bahwa kadang-kadang ternyata di hidup itu memang hal-hal terjadi tanpa kendali kita, tanpa pengetahuan kita maupun kehendak yang kita mau gitu. Tapi saya sangat beruntung gitu ya secara pribadi bahwa saya berkembang, saya bertumbuh dari kecil hingga sekarang itu dengan dibimbing orang-orang, sosok-sosok orang tua terutama ayah saya yang selalu mendampingi saya sih Mbak gitu. Saya mungkin dulu saat masih kecil gitu ya, saya memang ini semua dididikannya secara implisit gitu ya, bukan secara eksplisit tapi semua berjenjang, semua berproses dan semua saya rasa pelan-pelan tapi pasti gitu. Saya dulu masih kecil misalnya di Mangkunegaran, saya hidup dan berkembang di Jakarta gitu ya. Saya bersekolah di Jakarta, saya kuliah di Jakarta, saya juga sempat berkarir di Jakarta juga sesuai dengan bidang saya di bidang hukum waktu itu. Tapi kalau kita bicara soal Mangkunegaran, saya dulu masih kecil itu ke Mangkunegaran saat liburan, saya senang sekali dulu masih kecil. Tengah kota 10 hektar bangunan tua, rame, abdi dalam anak-anaknya, punokawan-punokawan istilahnya gitu ya. Saya dulu mungkin masih kecil datang ke upacara adat hanya sebagai penonton gitu, masih kecil belum ngerti apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu saya dididik pelan-pelan oleh Romo gitu ya, oleh Bapak. Saat SMP saya tanggung jawabnya ditambah, mulai bawa pusoko saat itu, SMA saya jadi pemimpin upacara. Kemudian saat itu Romo juga memberikan kepercayaan dengan memberikan gelar yang di-upgrade ya. Saat itu saya dulu Gusti Raden Mas, menjadi Gusti Pangeran Haryo di SMA. Jadi pelan-pelan sebetulnya, pelan-pelan. Dipersiapkan dengan pelan-pelan tapi tentunya semua itu dilakukan berdasarkan ya waktu ya sebetulnya. Nggak ada yang instan, semua itu berproses gitu. Tapi tentunya ini semua apa yang sudah terjadi hari ini, dilakukan hari ini tidak terlepas dari apa juga yang telah dididik dan diturunkan juga oleh almarhum Bapak dan tentunya sosok-sosok sesepuh-sesepuh lainnya di keluarga juga yang hingga hari ini terus mendampingi dan terus mengawasi gitu. Jadi ya persiapannya implisit bukan eksplisit, tapi semuanya itu berproses dengan waktu Mbak, kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi, nah kalau bicara soal waktu ya, tadi kan berproses dengan waktu. Kalau bicara soal waktu, di sini menjadi sangat menarik karena katanya ada yang bilang kalau waktu kita hidup tuh lebih banyak, kita tuh lebih bijak katanya demikian. Walaupun itu selalu akan terbantahkan juga dengan teori-teori lainnya ya Bapak Ibu ya. Bahwa ada juga teori yang mengatakan bahwa kita juga bisa jadi bijak karena pengalaman. Nah ya, pengalaman juga bisa membentuk seseorang tidak harus dengan bertambahnya usia atau banyaknya usia, kita juga bisa jadi bijak. Nah mungkin pengalaman-pengalaman itu dirasakan oleh Kanjeng Gusti dan juga dirasakan oleh Mas Wagub kita berikut ini. Mas Emil Dardak sudah ada di sini, kami persilakan untuk dapat hadir di atas panggung. Ini kita nggak apa-apa ya Bu Melisa, kita tektokan aja ya. Jadi Bapak Ibu kalau Mas ya Kanjeng Gusti nggak apa-apa ya, jadi supaya kita lebih mengalir saja. Kalau Mas Emil ini menariknya adalah waktu jadi Bupati Trenggalek ya. Waktu itu udah 30 atau belum 30 Mas? Pas lah. Baru, pas 30 tuh. Pas 30. Oh pas 30. Terus waktu itu juga kalau nggak salah sekolahnya itu cepet banget selesainya. Ya enggak sih? 22 tahun apa kalau nggak salah udah kelar itu sekolah. PhD ya waktu itu ya. Ambil PhD. Itu memang sudah cita-cita, emang sudah ada dari kecil kelihatan dan kepingin jadi pemimpin atau piye? Oke, pertama kalau yang soal PhD itu memang udah saya targetkan dari saya mungkin umur 14 ya. Jadi waktu itu baca buku yang ditulis oleh profilnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Dia adalah seorang ekonom dan menteri
ekonomi terkenal di Indonesia. Ayahnya Pak Prabowo. Dan beliau dapat PhD kalau nggak salah 25 apa gitu. Dan saya bilang, wah saya harus lebih muda lagi nih, gitu kan, jadi terinspirasi. Jadi saya mulai ngitung-ngitung, termasuk keputusan signifikan, saya kan dapat beasiswa di Singapura waktu itu. Saya waktu itu umur 14, mau 15, saya harus ngambil track yang lebih cepat. Jadi saya kemudian sudah ngitung-ngitung, nah kalau track ini saya ikutin, kalau paling nggak kalau nggak 22, paling telat 23. Atau kalau bonus banget 21. Nah ternyata benar selesainya pas di 22. Bahkan saya ingat banget waktu ujian doktor itu saya lagi sakit di Jepang. Saya belum pernah tuh tapi seumur-umur sakit demam berdarah. Jadi nggak ngerti. Nah nasib pula lah kena demam berdarahnya di Jepang yang nggak ngerti apa-apa tentang demam berdarah. Jadi mereka bingung saya sakit apa, mereka cek, kemudian saya dipanggil ke internis, posisi kan lemes banget ya demam berdarah ya. Itu kata dokternya, you have a blood disease. Udah saya pikir mati saya nih kan gitu kan. Diangkut-angkut pakai ambulans gitu udah kayak apa. Tapi saya tetap bilang pokoknya saya nggak mau batal ujian karena kalau nggak nanti saya nggak jadi lulus umur 22 tahun kan. Nggak apa-apa juga nggak lulus 22 tahun. Ya kalau udah Mas sesuatu yang udah dicita-citakan dari umur 14 dengan pola seperti itu kan nggak boleh meleset kan. Oh, gitu. Jadi akhirnya saya diizinkan untuk ujian dari rumah sakit. Pengujinya membawa alat audio conference dibawa ke rumah sakit. Nah lucunya begitu sembuh, begitu lulus dinyatakan ya Anda lulus oral dissertation defense juga berturut-turut langsung sembuh gitu. Ya itu yang kemudian membuat mungkin sugestinya kali. Tapi itu kenapa saya ceritakan bahwa memang sesuatu kadang kita rencanakan. Seperti ingin menjadi dokter di usia 22 tuh nggak bisa pakai, kecuali kita ngambil fisika, terus tiba-tiba one day kejatuhan apel kayak siapa tuh, terus itu eureka gitu. Nah itu bisa jadi PhD bisa. Tapi kalau di social science jarang itu terjadi gitu, di ekonomi itu jarang terjadi. Jadi memang saya plan, bahkan saya harus spesifik. Saya selesai di Singapura bulan Desember, saya harus ujian sendiri, belajar di public library sendiri, kemudian berdasarkan bekal ujian itu saya coba ngelobi, bukan ngapply bisa tapi lobby. Jadi ada satu kampus yang nggak bisa nerima karena dianggap saya tetap harus menyelesaikan full senior high school. Ada yang mau menerima berdasarkan hasil dari ujian yang namanya SAT-2 exam. Saya ngambil, kalau SAT kan Scholastic Aptitude Test kan cuman writing sama mathematics. Kalau ini justru fisika, kemudian matematika sama advanced writing. Nah dengan bekal itu saya diterima di kampus di Amerika. Saya pakai application letter itu ke kampus yang awalnya menyuruh saya ikut matrikulasi. Jadi saya suruh ikut pre-U lagi, pre-university. Oh karena ada itu diterima, akhirnya saya juga diterima. Dan ya nggak boleh ada jeda. Begitu selesai bulan Desember, Januarinya nyari program lanjutan. Maka saya dapat beasiswa S2 dan S3 di Jepang. Itu nggak ada jeda. Total S2 setahun, S3 2 tahun. Nah kalau politik, nah itu agak-agak nggak direncanakan. Karena bayangan saya, karir saya, jadi termasuk sebenarnya pengalaman pertama menjadi pemimpin quote unquote. Itu waktu saya umur 25 disuruh jadi PLT Direktur Utama lembaga keuangan yang namanya Indonesia Infrastructure Finance. Jadi itu tugasnya pokoknya ini embrio dari Bank Infrastruktur Pertama Indonesia yang merupakan joint venture antara Kementerian Keuangan Indonesia, Development Banknya Jerman namanya DEG, kemudian juga IFC International Finance Corporation sama ADB Asian Development Bank. Mereka mencari figur untuk menjadi pelaksana tugas dirut sebelum menunjuk dirut definitif. Nah waktu itu saya kebetulan menjadi advisory team yang menyusun itu. Jadi mulai dari nyari nama, bikin logo sampai nyusun business plan, menyatukan shareholder yang ada di Jerman, ada di Washington DC, ada di Manila. Untuk semuanya setuju sama bisnis plan. Waktu itu masih Bapepam, belum OJK ya. Kemudian keluar license-nya, terus harus menandatangani penanaman modal yang nilainya $100 juta dari World Bank, $100 juta dari ADB, dan equity-nya sekitar $200 juta. Dan itu ditandatangan waktu itu masih 25 tahun. Nah ini pengalaman untuk kemudian harus punya courage. Nah tapi memang juga nggak boleh bondo nekat ya. Di usia yang muda seperti itu, saya tentunya juga harus mindful bahwa kita harus seek advice from
those who are more experienced gitu. Jadi jangan kemudian kita juga asal. Nah disitulah misalnya untuk memilih bank mana saya naruh duit ini, saya minta resolusi shareholder. Saya diskusi sama lawyer supaya tidak dibebankan ini keputusan individu direktur utama, tapi keputusan kolektif dengan perwakilan shareholder. Itu membuat governance-nya lebih prudent untuk saya. Nah itu pengalamannya. Baru mungkin kalau nanti kita ngobrol lagi habis ini, politik itu juga yang pengalaman waktu 25 tahun jadi PLT Dirut itu setengah nggak direncanakan. Bahkan 3/4 nggak direncanakan. Karena benar-benar tiba-tiba pada saat shareholder meeting, mereka diskusi siapa yang harus menjadi pelaksana tugas Dirut, tiba-tiba mereka perlu figur orang Indonesia, tapi yang punya pemahaman mengenai apa yang dikerjakan. Nah karena saya memang selalu anak rajin kali ya, selalu pokoknya ya anak rajin yang terus pokoknya selalu coba paling proaktif gitu, bikin resume dari rapat-rapat shareholder, kemudian coba bantu kalau lagi deadlock saya coba cari-cari solusi. Akhirnya ya udah Emil aja gitu. Jadi wah kaget saya di shareholder meeting itu disepakati jadi untuk durasi mungkin hampir setahun itu untuk menjadi PLT Dirut gitu. Jadi itu setengah nggak direncanakan, apalagi menjadi bupati itu totally bukan dalam, karena bayangan saya jadi PLT Dirut sebuah lembaga keuangan, jalur saya ya akan selalu di capital market atau di corporate, bukan di politik, apalagi kalau jalur situ belok-beloknya jadi menteri, betul kan politiknya, ya dilirik sama presiden jadi menteri kan, orang-orang private sector kan. Tapi kalau jadi pilkada ikut pilihan Trenggalek pula itu memang benar-benar di luar dari skenario rencana, iya. Termasuk bagi istri. Ya, I didn't sign up for this katanya. Tapi Mas Wagub gini, Mas Emil, kan kalau kita ngelihat di usia 22 tuh jadi dokter termuda. Terus udah gitu, ya gimana saya kalau nggak sampai lulus umur 22 tuh sesuatu yang udah saya rencanakan dari umur 14. Berarti kan bisa dilihat di sini bahwa Mas Emil itu adalah pemimpin diri sendiri. Yang paling sulit adalah memimpin diri sendiri loh ya Bapak Ibu. Nih buat yang kita-kita nih yang udah ya hayakan ya Bu. Mimpin orang lain itu bisa kelihatannya gampang, tapi mimpin diri sendiri itu yang paling sulit. Dan pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang paling benar. Mimpin dirinya sendiri dulu. Nah bayangkan Anda tuh sudah punya pemetaan lah ya bagaimana ingin sekolah, itu udah punya rancangan segala macam dan akhirnya berhasil menyelesaikan itu. Ini hanya membuktikan bahwa Anda memimpin diri Anda benar lah saat itu. Nah pertanyaannya adalah, menurut Anda ini bagaimana sih sebetulnya membangkitkan semangat memimpin gitu kan ya. Punya jiwa kepemimpinan itu sedari dini, itu gimana cara ngelatihnya? Dan itu yang pertama. Yang kedua mungkin ingin tahu bahwa menurut Anda sebenarnya kalau orang dibilang berbakat memimpin itu tuh bakat yang besar atau memang tempaannya harus banyak? Bagaimana menurut Anda? Ya banyak yang bilang kan pemimpin itu bukan terlahir tapi dibentuk gitu ya. Dan definisi leadership hari ini berbeda kan, dulu kan ilmu manajemen klasik itu POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Actuating to A, ya kan? Berubahlah kemudian menjadi POLC, planning, organizing, leading, controlling. Execution oleh seorang manager, ya kan? Orang bilang management is about getting things done through other people. And how do you do that? Of course by virtue of position, jabatan, gitu. Begitu A berubah menjadi L, esensinya adalah leadership, bukan sekedar nyuruh, tetapi leading. Nah, di sini kemudian kita mengenal konsep 360 degree leadership. Leading above, leading below, leading across. Saya pertama kali masuk World Bank tahun 2006. Waktu itu udah selesai disertasi, lagi nunggu ujian. Nah, itu tuh bonus. Jadi atasan saya itu bilang ini anak dibuang sayang, terus budget saya masih ada untuk hire satu orang lagi. Orang utama yang mau dia hire itu sebenarnya ada orang ex-US Aid dari Amerika, terus ada lagi satu senior staff yang luar biasa, kolega saya, dia udah duluan di situ, pernah menjadi staff khususnya Pak Gita Wirjawan waktu kepala BKPM. Nah, saya tuh bonus lah untuk tim energi sektor di World Bank. Nah, jadi waktu itu kemudian karena suatu waktu pernah nih saya di kerjaan saya sebelumnya di tim konsultan ketemu sama atasan saya di World Bank, seorang senior energy specialistnya World Bank, lagi diskusi over lunch, dia seneng dengan obrolan itu. Suatu waktu ketemu lagi, oh kamu ini available, projectnya udah selesai, bisa gabung aja, jadi bonus.
Dalam perjalanan, it didn't work out. Untuk yang US8 itu ternyata nggak cocok sama bos saya, dia quit dalam waktu 6 bulan. My partner, kolega saya, tiba-tiba diangkat menjadi asistennya to the country director. Out juga dari tim kan. Bos saya sendiri itu harus balik ke Washington DC. Jadi di lapangan, anak yang tadinya bonus ini, anak bawang, ini jadi satu-satunya orang di lapangan. Nah, apa yang kemudian jadi tiba-tiba saya menjadi satu-satunya orang di lapangan yang harus memastikan semua jalan. Artinya, walaupun saya tidak punya jabatan, tapi saya punya tanggung jawab untuk pastiin salah satu investment project yang kita lead waktu itu adalah pembangkit listrik panas bumi di Lahendong 56 yang sudah diresmikan Pak Jokowi di akhir masa jabatan pertama beliau. Itu benar-benar ngejalan. Nah, disitulah kemudian menjadi seorang pemimpin nggak serta-merta karena jabatan. Tapi bagaimana influence kita terhadap sebuah agenda. Agenda itu bisa jalan ke depan atau enggak. Nah, saya harus kemudian dealing sama expert di bidang energi yang udah pakar di New Zealand, atau pakar bidang social assessment dari India, atau pakar ekonomi energi dari Cina. Saya nggak lebih pintar dari mereka, jauh tidak berpengalaman. Tapi karena saya punya di table saya ini game plan kita. Ini game plan kita, bagaimana kita stick on ini, saya memetakan lingkungan projectnya seperti apa, I give them input. Nah, mereka percaya karena saya punya pemahaman lapangannya. Kemudian saya kasih ke mereka, what do you think? Semua. Termasuk bos saya sendiri, making decision berdasarkan apa di lapangan. He makes the ultimate decision. Tapi boleh dibilang decision dia didrive oleh input dari saya. Nah, itulah yang saya sebut bahwa walaupun kita tidak dikasih jabatan, we can be leading a particular agenda. Kita jadi bisa not necessarily a jabatan, a title. Enggak selalu orang yang paling menjabat yang menggerakkan agenda realnya. Itu kembali kepada kita. Makanya sekarang kan anak-anak sekarang purpose of life-nya nggak ketemu nih, kerjaannya nggak satisfying karena saya kurang amanah. Why don't focus on what you don't have gitu loh. Apa yang ada di porsi kita bisa nggak kita maximize untuk inspiring others gitu. Nggak usah kita masuk ke teritorinya orang lain, tapi bagaimana kita ngelola teritori kita itu yang bisa inspire orang lain untuk jalan bareng gitu. Tanpa kita perlu ngomelin orang lain, kalau kita lari masa dia nggak ikut lari, kira-kira gitu. Tapi gini, ini pengen tanya dulu sama Kanjeng Gusti ya, karena anak muda sekarang itu mungkin ya, kalau pemahamannya Mas Emil udah sampai ke situ bahwa memimpin itu tidak selalu berkaitan dengan jabatannya atau titlenya. Nanti setelah ini ke Ibu Melisa juga. Nah, ke Kanjeng Gusti itu pingin tahu bahwa kalau melihat anak muda zaman sekarang, ada yang bilang bahwa fenomenanya sekarang ini adalah justru mereka ngejar title. Makanya kan banyak startup buru-buru, baru muda udah pada CEO, ini gitu. Katanya ngejar title, title ini adalah sesuatu yang katanya purpose-nya gitu loh. Bagaimana fenomena ini, setuju atau tidak? Bahwa banyak orang, banyak anak muda yang sekarang ini ngejar title untuk menjadi pemimpin. Mungkin ya, saya nggak tahu pasti sih Mbak ya, tapi mungkin ini menurut saya sih sesimpel nih kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Kalau saya sebetulnya, kalau secara pribadi gitu ya, saya yang outlook saya mungkin bukan lebih ke title tapi lebih ke impact sebetulnya gitu. Jadi mungkin mirip dengan Pak Wagub tadi gitu ya. Sebetulnya pertanyaannya sekarang dengan apa yang kita sudah miliki gitu ya. Kita fokus dengan apa yang sudah kita punya gitu. Kita nggak perlu melihat ke mana-mana lagi gitu. Kita cukup melihat ke dalam apa yang kita punya dan dari situ bagaimana potensi kemungkinan itu semua bisa kita eksplor sebaik mungkin kembali lagi untuk bisa bagaimana bisa dampaknya bisa semakin besar gitu. Ini kembali lagi seperti apa yang kami lakukan di Mangkunegaran sebetulnya gitu ya. Mungkin hari ini kan kita bisa melihat macam-macam gitu ya. Banyak yang bilang mungkin yang teman-teman tahu ya, apalagi di Jakarta ini kan sangat globalisasi sangat kuat, modernisasi dan segala macam. Mungkin salah satu wave yang paling besar hari ini seperti yang dari Korea gitu misalnya ya, dengan K-pop dan sebagainya. Sering dikatakan bahwa ini tuh sebagai ancaman gitu. Tapi untuk saya secara pribadi saya melihatnya ini justru sebagai motivasi gitu. Kenapa gitu? Bahwa ternyata ketika kita melihat ke dalam gitu, sebelum kita melihat keluar, kita melihat ke dalam apa yang kita miliki, kita eksplor, kita kembangkan, kita kemas. Ternyata itu bisa besar sekali seperti apa yang dilakukan oleh Korea gitu. Dan Indonesia ini suatu negara yang sangat-sangat luar biasa menurut saya gitu ya.
warisan tak bendanya ada 11.000 sekian gitu. Banyaknya kebudayaan, banyaknya keberagaman di Indonesia yang sangat unik yang mungkin tidak ada di negara-negara lain di dunia ini gitu. Ini saya rasa setiap daerah itu jadi punya keunikannya, punya keindahannya masing-masing gitu. Bahkan sebagai contoh yang paling simpel saja gitu ya. Solo dengan Jogja tetanggaan, sama-sama kebudayaan Jawa di Jawa Tengah gitu ya bisa dikatakan. Tetap punya keunikannya masing-masing, tetap punya keindahannya masing-masing dari tariannya, dari pakaiannya dan sebagainya. Seni budayanya, bahasanya pun sedikit berbeda gitu. Jadi gimana kita melihat satu negara gitu, setiap orang dari daerahnya masing-masing pasti punya keunikannya masing-masing, itu sudah pasti. Makanya itu yang menurut saya sangat luar biasa itu dari situ. Jadi ternyata ketika kita bisa mengapresiasi, kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki gitu. Ternyata ketika kita bisa mengemasnya, kita bisa menghargainya, kita bisa mengembangkannya, ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi Kanjeng Gusti bahkan melihat kalau dari Kanjeng Gusti tidak melihat bagaimana memimpinnya tapi bagaimana impact yang bisa diberikan. Banyak mungkin circle atau anak-anak muda yang mungkin Kanjeng Gusti kenal itu banyak melakukan hal yang seperti Kanjeng Gusti tadi sampaikan ya. Tapi ini ke Ibu Melisa dulu ya. Bu Melisa kan Ibu tokoh bisnis ya Bu yang sudah punya banyak sekali pengalaman ya Bu. Kalau Ibu percaya nggak Bu, anak muda bisa memimpin sebuah perusahaan gitu atau sebuah institusi dalam skala besar? Bagaimana Ibu memandang ini? Ya, terima kasih Mbak Ivi. Ini saya berada di panggung ini saja saya sudah bisa merasakan ya, bersama dengan anak-anak muda ini energinya luar biasa. Jadi mungkin itu adalah kelebihan daripada anak muda untuk diberikan peran menjadi pemimpin di suatu organisasi atau di suatu perusahaan, di mana energi, ya saya di sini sih merasakannya energi positif yang dibawa oleh Mas Gusti dan juga Mas Emil di sini, itu bisa banyak membawa perubahan di dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan. Dan tentunya kalau ini diimbangi juga oleh wisdom dari mentor atau dari orang lain yang bisa membimbing anak-anak muda ini menjadi seorang pemimpin yang solid, itu akan membantu sekali. Dan tentunya juga sekarang ini banyak sekali training-training dan juga workshop yang bisa diikuti ya oleh anak-anak muda, sehingga mereka juga bisa dibekali bukan saja dari sisi on the job trainingnya atau dari sisi wisdom dari orang-orang sekitarnya, tapi juga dari pengetahuan yang bisa didapat dari yang formal trainingnya. Jadi saya sih yakin sekali bahwa anak-anak muda kalau diberikan kesempatan, pasti mereka bisa menerima itu dan tentu dengan segala resiko yang mereka harus siapkan juga dan juga segala kita harus bisa menerima ada kemungkinan kegagalan yang harus dihadapi, mereka sudah harus bisa teriak. Kalau dalam skala negara Bu, pandangan Ibu, kata Ibu gini, lah aku mimpinnya Permata Bank kok skala negara tanyain ke aku. Tapi pengen tahu aja pendapat pribadi Ibu. Bu. Kan berarti kan Ibu kayaknya mengatakan bahwa Ibu percaya bahwa ya anak-anak muda ini bisa memimpin ya perusahaan dalam skala besar. Kalau dalam skala negara bagaimana Bu? Karena banyak loh sekarang ini pemimpin-pemimpin muda kita di negeri ini. Oh ya, kalau kita lihat mungkin dalam beberapa tahun ini Indonesia sudah banyak pemimpin-pemimpin politik muda ya. Dan kayaknya seperti yang saya perhatikan bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana bisa leading organisasi di bawahnya. Jadi bukan hanya leading ke atasnya dalam arti mendapatkan support dari partai politik, tapi lebih bagaimana bisa menggerakkan masanya untuk arah yang lebih positif. Jadi saya lebih melihat dari sisi positifnya bahwa sudah banyak contoh-contoh yang terjadi di Indonesia ini dengan pemimpin-pemimpin politik yang bisa menjadi nantinya menjadi pimpinan negara. Nah kalau ditanyakan buktinya nih waktu saat Mas Emil mimpin Trenggalek waktu itu di usia 30 pas dengan perjalanan waktu, kira-kira apa bedanya? Di saat itu dengan di saat sekarang. Di saat jadi bupati dan di saat sekarang jadi wakil gubernur. Apa bedanya? Karena kan itu juga berbeda usia.
Iya, jadi waktu Bill Clinton dulu maju presiden, dia sebelumnya gubernur Arkansas. It's not a big state ya dulu ya. Kemudian dia jadi running untuk presiden. Dibilang itu kan provinsi kecil gitu kan, negara bagian kecil. Sama waktu saya Bupati Trenggalek mau maju di Wagub Jawa Timur, dibilang itu daerahnya kecil. Ini Trenggalek adalah kabupaten yang penduduknya nggak nyampe 1 juta. Sebenarnya banyak juga sih tetap ya, kayaknya 1 juta, tapi Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk 40 juta. Trenggalek mungkin kalau secara ekonomi masih banyak daerah kabupaten kota lain di Jawa Timur yang lebih besar ekonominya, perekonomiannya, tapi kalau Jawa Timur ini justru penyumbang terbesar perekonomian kedua setelah Jakarta di Indonesia. Jadi it's a different scale katanya gitu. Nah cuman begini, pada akhirnya seorang pemimpin apalagi di hari ini kita kan sering lihat CEO, kalau nggak salah dulu CEO IBM itu sebelumnya tuh dari food and beverage business gitu ya. Jadi seseorang itu kalau sudah di level strategic management itu selain penguasaan teknikal terhadap portofolionya, tapi justru people skillnya. Ini yang juga saya dapatkan waktu saya ngambil master lagi di Oxford University. Pelajaran pertama yang diambil untuk project management itu justru organizational culture. Karena leading is about dealing with human. Nah, pemimpin daerah itu menggerakkan bukan hanya birokrasi, tapi juga masyarakat. Kata kuncinya apa? Waktu saya jadi bupati, orang bilang ini adalah anak Jakarta, anak metropolis yang mau mengacak-ngacak kehidupan desa. Akan punya ego tinggi, merasa paling pinter, merasa paling berpendidikan, kemudian dia akan merasa paling tahu apa yang harus dilakukan di Trenggalek. Yang saya lakukan kemudian pertama kali saya langsung bikin sebuah sesi di pendopo. Semua saya kumpulin, yang anak-anak muda, orang-orang yang sudah senior, kemudian juga tokoh agama, tokoh budaya. Saya bikin namanya rembuk mengenai masa depan. Saya kasih gambar mall, salah satu mall yang sekeren mall di sinilah. Saya bilang, inikah masa depan yang kalian mau? Mereka bilang enggak. Akhirnya saya tunjukin market yang bagus-bagus ya, yang ada di luar negeri. Tapi marketnya itu bukan market yang megah, tetapi pewek banget lah. Salah satunya juga kalau nggak salah tuh dulu sebelum COVID itu sempat kalau kita ke Nusa Dua, di tengah tuh ada galeria gitu kan. Cuman toko-tokonya kecil-kecil tapi cozy banget. Mau yang kayak gini? Iya. Terus saya tunjukin saya tunjukin lagi pabrik-pabrik besar kayak kawasan-kawasan yang ada di Karawang. Mereka bilang enggak. Terus saya tunjukin sebuah lab yang agroforestry lab, mereka mau kayak gitu. Terus saya tunjukin gambar rumah sakit yang bagus layanannya. Saya tunjukin gambar, akhirnya mereka dengan visualisasi, saya nggak mau ini, saya maunya ini, saya nggak mau ini, saya maunya ini. Public, once you set your goal, orang tuh sudah bought, sudah sold, kita udah jelas dulu directionnya. Karena pemimpin itu tugasnya nganterin ke tujuan yang bersama. Tapi kalau tujuannya aja kita belum sepakat, susah. Jadi kesana nih gambar kita. Jadi jangan sampai kemudian ultimate goalnya ini kita nggak ketemu. Nah di sini baru makanya ada visi, ada missionnya apa, kemudian baru strateginya. Nah begitu ngomong strategi, macam-macam strateginya mewujudkan. Jadi sebenarnya berapapun usia Anda, yang penting itu the humility of a leader. Kerendahan hatinya untuk mau mendengar. Saya punya pengalaman banyak kok gitu, bahwa saya harus merubah sebuah posisi yang sebenarnya tadinya hitungan saya itu udah tepat. Karena pada akhirnya kita kalau tulus mau mendengar orang. Nah, tapi sebaliknya jangan juga jadi pemimpin yang nggak berani make decision. Begitu keputusan sudah diambil ya harus jalan. Waktu itu, nah ini dilemanya. Saya mau maju wakil gubernur dan diserang semua, banyak sekali orang menyerang. Saya dibilang meninggalkan tanggung jawab karena memang itu di tahun kedua dari kepemimpinan saya di Trenggalek. Kemudian terjadilah longsor besar sekali. Itu kita bicara pokoknya mungkin setara dengan kalau ngelihat longsornya itu seperti gedung 10 lantai. Longsornya ngeri banget. Longsor terbesar yang pernah ada. Terjadi 30 hari menjelang saya akan cuti dari tugas saya bupati untuk ikut kampanye wakil gubernur. Orang udah ngomong, dan di Jawa nih kan ada juga orang-orang yang kemudian kadang-kadang mengait-ngaitkan gitu ya secara spiritual. Oh ini yang nggak dapat blessing, Kanjeng paling ngerti, Kanjeng Gusti paling ngerti. Jadi kemudian saya mikir, aduh ini nggak bagus nih. Nah saya tanya kepada kepala dinas saya, berapa lama nih selesai?
3 bulan Pak, itu paling cepat kita harus bikin jalan baru. Atau mungkin 6 bulan. Duitnya juga belum tentu ada Pak, katanya gitu kan. Saya mikir lagi, apa iya harus begitu? Akhirnya saya ingat bahwa saya punya tim geologi dari UGM, saya ajak diskusi, mereka bilang ini bisa saja kita recover, tapi masalahnya kita have no clue kayak apa sih longsoran ini, karena kalau kita salah gali bisa satu gunung ambrol lebih parah lagi gitu, karena jalan di tengahnya pegunungan. Nah gimana cara galinya? Ya risiko kalau kita gali. Saya ngomong sama Basarnas, Basarnas kan paling jago untuk urusan gali-gali di tempat yang serem. Pak gimana sih Anda menggali untuk emergency evacuation di tempat yang sulit-sulit? Oh bisa Pak, kita pasang bendera nih. Nanti kalau benderanya goyang kita stop pencarian. Karena apa? Artinya ada instability. Nah oke, ya udah. Kalau gitu kalian kerja sama bareng ya. Kita cari dulu informasi lebih banyak lagi. Mulailah saya gali. Satu alat. Di maki-maki saya di Facebook. Bupati nggak jelas. Mau ngilangin longsor segitu kok alatnya cuma 1. Padahal saya tidak sedang menghilangkan longsoran. Saya sedang mencari data. Jalur airnya di mana, formatnya kayak apa. Nah begitu kita dapat info, dia bisa melakukan simulasi. Oke bentuknya kayak gini. Kayaknya aman Pak, kita cari 1. Akhirnya kita bisa mulai pembersihan. Saya kirim 1 lagi ke ujung selatan sama ujung utara. Dari 2 alat berat ditambah menjadi 4 alat berat. Ternyata akhirnya yang harusnya 3-6 bulan dalam waktu 3 minggu longsornya clear. Nah itu artinya jadi pemimpin muda juga nggak boleh anak buah bilang apa, ya. You have to be able to challenge your subordinates input. Tapi bukan sotoy ya, bukan so tahu gitu ya. Jadi kita harus pakai sains juga gitu. Kita libatkan ahli. Karena ya anak buah pokoknya iya Pak ini sudah upaya saya paling mentok. Tunggu. Tapi juga nggak bisa marah-marah dan menuduh Anda pasti belum mentok. Ikut kerja. Pada saat anak buah itu stuck, kita bukain jalan. Kemudian udah coba jalan ini belum? Oke kita coba sama-sama. Dan berhasil tidaknya seorang pemimpin harus berani ngambil resiko di depan. Jangan lempar lagi ke anak buah tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu ingredientnya mau Anda 20, 30, 40, 70, 80 sekalian. Itu kayaknya prinsip leadership itu tetap sama. Ya. Berapapun usianya. Berapapun usianya. Tetapi kalau saya mau tanya ke Kanjeng Gusti, setelah memimpin Mangkunegaran saat ini, apa kesulitan yang dirasakan? Atau ada dulu nggak kesulitan yang dirasakan? Apa itu? Kesulitan ya, sebetulnya saya rasa hari ini alhamdulillah semua masih berjalan dengan lancar ya. Mungkin kalau kita bicara kesulitan atau tantangan itu sebenarnya justru di awal Mbak sebetulnya saat itu ya. Saya waktu itu menjadi pemimpin dengan bisa dibilang secara mendadak gitu ya. Secara tidak terduga, tidak ya pokoknya semua di luar hitungan perencanaan yang matang kan, intinya kan seperti itu kan. Nah tapi dan hari ini pada saat itu saya juga memimpin suatu kerajaan gitu ya. Kerajaan sendiri kan hari ini juga mempunyai dinamikanya masing-masing, tantangannya masing-masing, pertanyaannya juga banyak gitu ya. Bagaimana kerajaan ini kita bisa, terutama untuk saya tentunya Mangkunegaran gitu ya. Mau kita kembangkan ke arah mana gitu ya. Itu pertanyaan yang saya tanya kepada diri saya sendiri waktu itu. Dan untuk mendapatkan jawabannya ternyata tidak mudah gitu. Tiap hari saya pikirkan terus dari bulan Maret sampai beberapa bulan saya mungkin baru dapat jawabannya gitu ya. Karena ini kan menjadi prinsip, menjadi fondasi kita ke depannya dibawa kemana gitu kan. Kalau kita memimpin saya rasa yang paling penting itu adalah kita harus tahu dulu sebagai pemimpin kita mau melakukan apa. Apa yang mau kita capai, kita mau bawa apa yang kita pimpin itu organisasi kita, perusahaan kita atau mungkin daerah itu kita mau kita bawa kemana gitu. Dan pada saat itu mungkin sharing sedikit ya gitu ya bahwa hari ini kita melihat ya bahwa tentunya kerajaan kan dinamikanya macam-macam ya gitu ya. Saya juga melihat bahwa kesulitan pun juga banyak gitu kan, kita juga berkaca bahkan kita melihat yang skalanya sebesar kerajaan di Inggris pun aja yang sebesar itu ya, skala dunia aja juga ada dinamikanya juga gitu ya. Tentunya dengan Mangkunegaran pun juga ada dinamikanya juga gitu. Tapi mau kita bawa kemana itu pertanyaan berikutnya gitu ya. Saya melihat bahwa di era hari ini tentunya Mangkunegaran ini yang kita coba untuk lakukan sebisa mungkin adalah
bagaimana Mangkunegaran ini masih terus dibutuhkan dan masih terus diinginkan oleh masyarakat. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena ini tidak melepas dari keberlanjutan dan keberlangsungan dari kebudayaan yang kita junjung gitu. Mungkin sebagai contoh ya, saya dulu mungkin masih kecil gitu ya, saya kalau mendengarkan musik kan dulu pakai Walkman gitu ya, dengan kaset saat itu, terus kemudian dengan CD gitu. Hari ini udah nggak ada semua gitu, karena hari ini sudah di-replace dengan smartphone kita gitu, dengan platform streaming dan sebagainya. Akhirnya itu semua sudah, penggunaannya sudah berkurang, akhirnya dari masyarakat pun juga sudah tidak present lagi gitu. Nah ini begitu pula dengan kebudayaan atau utamanya untuk kami ya Mangkunegaran ya gitu. Bagaimana Mangkunegaran ini terus ada ke depannya ya kembali lagi adalah kita jawab dengan bagaimana Mangkunegaran ini terus bisa dibutuhkan dan bisa terus menjadi bagian dari masyarakat gitu. Dan hari ini itu yang kita lakukan gitu, bahwa Mangkunegaran sebagai pusat budaya bukan hanya sebagai pusat budaya tapi juga menjadi suatu wadah gitu. Menjadi suatu wadah untuk menaungi kebudayaan yang kita miliki dan unsur-unsur perangkat di dalamnya gitu. Apakah itu para akademisi, para seniman dan sebagainya gitu, para pelaku adat, pemerintah, swasta, semua kita wadahi di Mangkunegaran. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Jadi tantangannya sebetulnya justru di awal, bagaimana mencari visinya ini, bagaimana mencari prinsipnya ini, tapi ketika ketemu tuh semuanya lebih lancar lah gitu. Yeah. Saya mendapatkan data ya Bapak Ibu bahwa menarik deh, negara kita yang besar ini itu ternyata memiliki satu keuntungan demografi, yaitu adalah usia penduduk produktifnya itu banyak sekali ya. Usia penduduk produktifnya banyak, bahkan juga ya berkaitan juga dengan politik. Bahkan saya baca pemilih untuk pemilu kita di tahun 2024 ya Bapak Ibu tuh yang Gen Z-nya tuh banyak sekali. Kalau nggak salah sampai berapa persen ya Mas? 30% hampir. Pokoknya milenial sudah melebihi 50%, milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z-nya mungkin ya tadi. Nah, itu. Jadi besar sekali usia produktifnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira nih siapa yang mau menjawab? Mungkin Ibu Melisa deh Bu. Gimana caranya, ini banyak anak-anak muda yang ada di hadapan Ibu semuanya ya. Gimana caranya anak-anak muda Indonesia itu lebih percaya diri, dan karena jumlah kita banyak, harusnya lebih banyak pemimpin. Ya, dan pemimpin itu kan wah banyak sekali ya, ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Nah sekarang bagaimana caranya menurut Ibu agar anak-anak muda sekarang ini tuh punya semangat untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan? Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan? Ya, mungkin sebelum saya bisa menjawab pertanyaan itu, ada satu sebenarnya yang saya juga ingin share, bahwa seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menumbuhkan pemimpin berikutnya. Nah itu menjawab sebenarnya dari pertanyaan ini, karena saya melihat bahwa bagaimanapun juga seseorang yang baru dibimbing untuk menjadi pemimpin, dia nggak boleh dilepas sendirian. Dia harus dapat guidance, dapat mentor atau sponsorship dari yang sudah senior atau yang sudah mempunyai banyak pengalaman di lapangan, mempunyai banyak pengalaman juga menghadapi berbagai halangan, tantangan dan juga pressure mungkin dari pihak manapun. Jadi sebenarnya kalau menurut saya yang pertama keberanian kan sudah ada di masing-masing anak muda. Yang diperlukan di sini adalah kesempatan yang diberikan oleh pemimpin yang ada sekarang. Untuk supaya ini pemimpin masa depan ini bisa diberikan kesempatan. Karena kalau tanpa ada kesempatan mereka juga tidak bisa teruji, tidak bisa gagal dalam mencoba, tidak bisa untuk tahu apakah tantangan yang harus disiapkan. Dan yang terakhir mungkin yang selalu saya sampaikan juga kepada Permata Bankers adalah mengenai self-discipline. Jadi di dunia yang dinamikanya sangat cepat seperti hari ini, self-discipline itu penting sekali dan itu yang mungkin harus terus dibangun oleh masing-masing calon pemimpin di masa depan. Ini saya dapat bisikan-bisikan itu ya, ada bisikan-bisikan, maaf terdistraksi sedikit. Tetapi itu ya, jadi ya betul. Nah ini kalau menurut Mas Emil boleh tolong ditambahkan gimana caranya Mas? Karena ini perlu diketahui bahwa rupa-rupanya banyak yang mungkin merasa sanggup jadi pemimpin, tapi dengan
kesempatan yang ada itu sebetulnya harusnya lebih banyak lagi orang-orang muda yang memimpin gitu. Tetapi pada kenyataannya sekarang ya memang banyak juga yang sudah memimpin. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada masalah katanya. Ya katanya ini saya mendapatkan cerita juga dari teman-teman di Kata Data bahwa masalah senioritas itu juga menjadi hal yang cukup mengganggu bagaimana anak-anak muda di negeri ini bisa memimpin gitu, mendapatkan kesempatan untuk memimpin. Nah, apakah Mas Emil merasakan itu? Masih adakah senioritas ya? Masih adakah generasi atau mungkin orang-orang yang menganggap bahwa Mas Emil terlalu muda dan ini menjadi penghalang untuk Mas Emil berkarya? Ya, senioritas tuh ada banget di mana-mana, di setiap instansi, apa di private sector ya selalu ada senioritas. Dan sebenarnya nggak selamanya senioritas itu negatif. Tapi pada saat kemudian ada sebuah pengkultusan terhadap senioritas, maka karena gini harusnya senioritas itu harusnya linear dengan kualitas. Pada saat kemudian senioritas lebih penting dari kualitas itu jadi salah. Kita bukan, yang penting itu bukan berapa tahun dia ikut perang, tapi di dalam perang apa yang dia lakukan, kan gitu. Kita sudah bergeser dari CV yang menyebutkan berapa tahun dia menjabat ke CV yang menunjukkan portfolio apa yang dia lakukan selama menjabat. How meaningful it is gitu. Seseorang yang lebih senior kalau dia punya meaningful career, otomatis dia pasti advantage, punya kelebihan daripada mereka yang lebih pendek. Tapi kalau sepanjang masa dia jadi punya, misalnya dia berapa tahun menduduki jabatan, kemudian dia tidak banyak mencetak karya, ya otomatis akan kesalip gitu. Nah, tetapi sekali lagi makanya mungkin kalau saya mungkin karena posisi di pemerintahan, saya mencoba menyikapi pertanyaan dengan melihat apa kira-kira permasalahan bangsa ini. Apakah karena anak-anak mudanya itu punya kemampuan tapi belum siap jadi pemimpin lalu kita kalah dengan negara lain? Apakah itu isunya? Bisa jadi satu, artinya yang harus kita lakukan bagaimana generasi muda itu siap. Karena sekarang kan pertanyaannya begini, kalau saya orang sekarang mulai bergeser pendulumnya terus terang, di dalam politik juga sama gitu. Jadi di dalam politik apalagi bahwa muda ini jadi kelebihan malah hari ini. Jarang ada orang hari ini ngomong muda itu handicap, udah jarang. Agak beda dengan hampir 10 tahun lalu waktu saya pertama kali maju. Gitu. Makanya tadi saya bilang ada keuntungan katanya ya dengan banyaknya jumlah anak muda di negara ini. Banyak anak muda tapi yang lebih tua juga seneng lihat yang muda-muda gitu katanya. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa tidak serta-merta yang muda itu punya nilai-nilai yang dianggap membuat mereka itu unggul. Apa sih nilai-nilai muda itu? Progresif, berani ngambil resiko, cepat, gesit, ya kan, inovatif, itu kan nilai-nilai seorang anak muda gitu. Tapi kemudian ternyata setelah saya memimpin organisasi, saya melihat ada orang yang usianya sudah 50-an, itu ternyata bisa lebih energik, lebih semangat, lebih mau belajar daripada yang umurnya masih kepala 3. Jadi muda ini itu tidak automatically menjadi parameter utama, dia adalah proksi. Ya, dia ada proksinya dari nilai-nilai yang sesungguhnya kita cari, energik, inovatif, up to date, nggak kolot, kan itu yang dicari kan. Dia nggak gaptek kan gitu. Ada anak muda dikit-dikit dia nggak terlalu savvy teknologi, ada yang udah tua itu ya kemana-mana disuruh kerja pakai iPad juga bisa. Ada yang bilang, Pak saya tunggu sampai kantor baru kerja, ada yang orang yang umur 50-an dia di terminal sambil nunggu bisa kerja gitu. Jadi productivity ini tidak selalu kemudian berkorelasi perfect dengan umur. Asumsi itu ada. Bahwasanya mungkin banyak mereka yang generasi usia 50s atau bahkan 60s itu kemudian relatif gaya kerjanya gaya lama, itu betul. Tetapi jangan langsung kita vonis seperti itu. Jadi saya balik lagi ingin mengatakan bahwa ya betul, yang muda harus embrace nilai-nilai itu. Dan pada saat dia benar-benar embrace nilai itu, jangan sampai usia menjadi penghalang. Itulah sebabnya. Jadi agak menarik, makanya kalau ngelihat sekarang kan lagi rame nih masalah usia tuh.
ya usia untuk menjadi seorang apa gitu kan. Saya jangan ngomong lantas jadi politis di sini. tapi maksud saya bahwa usia tidak lagi jadi benar. No one is too old as much as no one is too young. As long as they can prove mereka punya portofolionya. Tapi juga nggak bisa orang tiba-tiba, ya saya nggak punya pengalaman sama sekali, tapi Anda harus kasih kesempatan yang mudah memimpin. Dasarnya apa? Ya. Tapi kalau dia bilang, ini loh saya punya 3 kali, kan kalau saya 3 kali, kalau ada yang namanya beginner's luck kan, beginner's luck, dia sekali coba, wih top. Tapi kalau dia sudah 3 kali nyoba atau 2-3 kali nyoba, itu kelihatan polanya, iya ini emang inovatif, risk taking, komunikasinya bagus, dia nggak sombong, dia bisa ngangkat tim membernya. Kasih kepercayaan. Jadi sekali lagi jangan jadikan usia sebagai handicap kalau portofolionya sudah mumpuni. Baik, ini kita sudah hampir selesai diskusinya. Ibu Melisa boleh tolong nggak disampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Jadi dari pengalaman Ibu sebagai tokoh bisnis, terakhir nih Bu, bagaimana anak-anak muda ini, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda yang sudah menjadi pemimpin saat ini? Apa yang menurut Ibu diperlukan mereka? Silahkan. Ya, yang pasti adalah keberanian. Keberanian untuk mengambil keputusan dan menghadapi semua resiko dan juga failure itu harus bisa disiapkan. Keberanian mengambil resiko dan menghadapi. Untuk pemimpin yang sudah diberi kesempatan ya. Yes, diberikan kesempatan, betul. Ya, untuk menghadapi, bertanggung jawab terhadap resiko yang ada. Ya, oke. Kalau dari Kanjeng Gusti, ya, oke. Ini banyak anak-anak muda yang sudah memimpin di perusahaan, di organisasi yang mereka pimpin, dimanapun akan menjadi pemimpin di negeri ini juga. Bahkan apa yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin muda? Saya rasa sebagai anak muda itu salah satu keunggulan terbesar kita ya, bahwa kita sebagai anak muda ini memang waktunya kita tuh untuk belajar gitu. Itu yang selalu saya bawa setiap hari ya, bahwa justru ini adalah waktunya kita belajar, kita mencoba, kita berhasil dan kita gagal gitu. Asal gagalnya jangan kejauhan ya mungkin ya. Tapi ini waktunya tuh memang sekarang gitu. Jadi sebagai anak muda ya kita maksimalkan, kita rayakan, kita nikmati proses itu gitu. Justru sebagai anak muda ini kelebihannya terutama di situ, jadi momen ini nggak akan datang 2 kali gitu ya. Sebagai anak muda, saya sekarang usia 26 tahun, belajar, salah, benar, semuanya itu pasti wajar. Ketika kita sudah usia mungkin 2 kali lipat di atas 50, untuk belajar itu mungkin udah waktunya udah agak lewat gitu mungkin. Tapi sebagai anak muda ini momennya, jadi nikmati, maksimalkan dan rayakan. Pokoknya belajar terus dan belajar dan belajar. Ya. Kalau gitu untuk Mas Emil silahkan, juga kita membutuhkan jawaban juga dari Mas Emil. Jawabannya udah keren-keren banget ini, jadi susah juga mau nambahin. Apalagi dari Kanjeng Gusti luar biasa, sama Bu Melisa juga tadi sebagai yang sudah seasoned pengalaman dan dari seorang pemimpin muda yang luar biasa. Jadi kalau saya mungkin nambahin ada satu, saya pernah ngelihat itu kan ada kayak di bingkai-bingkai suka ada kata-kata motivasi ya. Gitu. Ada satu kata motivasi yang sampai sekarang nempel di kepala saya. Success is when opportunity and preparation meets. Jadi seringkali kita dapat peluang, misalnya ada beasiswa untuk belajar di China misalnya. Sekarang kan kesana kan orientasinya udah nggak cuma Eropa Amerika. Dari dulu saya mau belajar bahasa Cina, tapi tarso nanti besok kan gitu kan. Kalau kata ada 2 juga, kalau Putri Aryani saya waktu itu pernah sepanggung sama dia yang diikut American Got Talent, dia bukan sepanggung di EGT yang jelas sepanggung yang lain. Karena she got talent, I don't on that one gitu ya. Cuman maksudnya dia bilang itu memulai itu gampang, konsisten yang susah kan gitu. Nah jadi tapi gitu, nah kemudian tiba-tiba datang peluang beasiswa afirmatif lagi. Syaratnya bisa bahasa Mandarin misalnya, dia akan nyesel. Ya kenapa saya nggak ambil gitu kan, kenapa saya nggak siap-siap. Jadi opportunity itu datangnya tidak bisa diprediksi. Nggak pernah bisa kita tebak, dia bisa datang kapan aja tanpa kita tahu, gitu. Dan especially untuk teman-teman muda, yaitu perjalanan saya, opportunity datangnya nggak pernah bisa kita prediksi. Dan di saat opportunity datang kita harus siap. Nah makanya kita jangan kemudian hanya menunggu opportunity baru bersiap-siap. Jadi semua equip yourself gitu. Kalau memang ingin menjadi leader, apakah read the book, baca buku-buku yang perlu dibaca.
kenal orang-orang yang perlu dikenal, ya kan sama kayak saya gitu. Saya punya prinsip, jadi orang jangan hanya bersilaturahmi kalau ada butuhnya. Apalagi menjadi wakil gubernur gitu ya. Kayak sekarang kita lagi nggak ada urusan sama asosiasi atau sama perwakilan kelompok atau sama tokoh masyarakat. Jangan datang Pak, saya mau minta tolong ya. Datang ada apa? Enggak, saya cuma pengen bersapa, kita pengen bersilaturahmi. Justru Anda kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu? Tapi we never know kapan kita justru butuh dia. Itu yang saya penting. Jadi jangan hanya karena ada butuhnya baru datang ke orang. Itu prinsip hidup tuh, ya. Itu yang itu insya Allah jadilah gitu, prinsip yang berlaku banget lah gitu. Jadi jangan hanya karena ada butuhnya. Prepare. Nah, kalau kita prepare, kita siapkan diri sebaik-baiknya, pada saat opportunity datang kita bisa sukses. Nah, kalau ternyata sudah prepare terus tapi opportunity nggak datang, ya mungkin lebih banyak berdoa lah kira-kira gitu. Jadi sukses semuanya teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti tadi Mas Emil sampaikan, anak muda ini punya banyak kelebihannya ya. Keuntungannya menjadi muda ya Ibu ya, adalah ya tidak hanya tenaga, tidak hanya kesehatan, ya tidak hanya ide-ide yang masih fresh, up to date tadi kan. Ya disampaikan juga tentu ya semua kelebihan tersebut ada di anak muda, sehingga tentunya dibarengi dengan memperkaya diri dengan pengalaman, memperkaya diri dengan wawasan, maka bukan tidak mungkin menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, semuanya ini diharmonisasikan ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak muda ini dengan semua pengalaman dan juga semua wawasan dan keinginan untuk terus belajar ya. Tapi tadi juga diingatkan oleh dari para pembicara kita bahwa dalam memimpin ini tentunya diperlukan kemampuan untuk mendengar ya. Kemampuan untuk mendengar bahwa bagaimanapun semua pengetahuan yang kita dapatkan, semua pengalaman yang kita dapatkan sebagai seorang anak muda walaupun juga tidak muda juga, tetap harus ada kemampuan untuk mendengar sebagai seorang pemimpin yang baik. Jadi kami percaya bahwa di negeri ini akan banyak sekali pemimpin ya Bapak Ibu, mari kita aminkan ya anak-anak muda yang akan menjadikan negeri ini sejahtera. Tetapi saya selalu senangnya pakai ilmu the rule of three ya, omne trium perfectum, everything that comes in three is perfect. Artinya apa? Harus sehat, negeri ini harus sehat. Nggak sehat negerinya aja, sehat orang-orangnya ya. Sehat dan harus senang. Semua yang hidup di dalamnya senang dan sejahtera. Sehat, senang, sejahtera. Saya rasa itu ketiganya ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada Permata Bank untuk bisa menghadirkan Kanjeng Gusti dan juga Mas Wagub di sini. Ada a token of appreciation untuk Anda berdua. Kami persilakan Ibu Melisa untuk dapat memberikannya secara langsung. Kami persilakan untuk Mas Emil untuk dapat maju. Ya, dan juga Kanjeng Gusti silakan. Sekarang tiga-tiganya saling ya berfoto bertiga. Ibu di tengah Bu, nggak apa-apa Bu. Yes. Apakah Ibu moderator boleh bergabung supaya ada kenang-kenangannya?